Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agil Arya di channel saya Galuh Klasik. Nah, seperti temanya, hari ini kita ready satu unit BSA M20 tahun 1948. Sebelum nanti kita review detail motornya, seperti apa aja speknya, kita sedikit cerita dulu. Bagaimana sih sejarahnya BSA itu. Biar teman-teman nanti kalau misal mau beli motor BSA itu nggak mikir-mikir lagi. Jadi pasti ada orang tuh mikir-mikir gini, Mas. Lah, motor ini kok mahal ya gitu. Motor ini kok harganya puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Soalnya motor seperti BSA ini itu tuh banyak sejarahnya, Mas. Tahunnya pun juga pasti tua-tua. Yang mahal itu sebenarnya sejarahnya BSA itu. Kenapa kok motornya bisa mahal? Karena sejarahnya itu. Semisal kalian mau cari motor yang tahun muda kayak ZX atau motor apa Ducati itu, selagi kita punya uang ada barangnya. Beda dengan motor tua seperti ini. Nah, kalau motor tua seperti ini kalau emang barangnya belum ada yang dijual, meskipun kita punya uang kita nggak bakal dapat barangnya. Itu, Mas. Nah, jadi BSA itu atau kepanjangannya Brigham Small Arm itu didirikan di kota Inggris pada tahun 1861. Jadi pertama BSA itu membuat produk senjata. Jadi BSA dulu pabrikan senjata, Mas, pertamanya. Sebelum membuat pabrikan motor ya. Jadi kenapa di setiap BSA itu pasti logonya tuh cap 3 senjata. Atau kalau orang Jawa bilangnya cap 3 bedil gitu. Tuh. Nah, terus pada tahun 1903 BSA itu membuat divisi perakitan sepeda motor. Nah, itu baru mereka membuat perkumpulan buat rundingan rapat membuat produk sepeda motor. Dan pada akhirnya tahun 1910 mereka meluncurkan motor pertamanya yang berkapasitas mesin 30 HP bermesin penarik sabuk kalau nggak salah, atau apa gitu, lupa saya tadi. Mesin penarik sabuk itu dulu dipamerkan di pameran Olympus ya pada tahun 1910 sampai 1913. Nah, terus motor BSA M20 ini dulu pertama diciptakan tahun 1937. Motor ini pertama dibuat tahun 1937. Dulu pertamanya motor ini dibuat untuk kebutuhan perang. Jadi prajurit-prajurit zaman dulu itu dipegangin motor BSA ini sama komandannya. Katanya soalnya motor BSA ini suara mesinnya itu seperti senjata api, seperti tembakan. Jadi bisa untuk mengecoh lawan ketika peluru mereka habis gitu. Sebenarnya aslinya BSA M20 itu BSA M20 dan BSA M21. Kalau yang BSA M21 itu seri 600 cc-nya, kalau yang M20 ini itu seri 500 cc-nya. Itu sebenarnya ada sespannya, Mas. Sespan itu jadi goncengan samping sebelah kiri. Sebelah kiri ada goncengannya, itu dulu buat gonceng temennya kalau temennya terluka gitu. Kalau pas perang temennya ketembak terluka itu dibopong naik sespan itu. Jadi BSA itu pertama meluncurkan motornya untuk perang itu tahun 1937 sampai tahun 1955 BSA membuat motor khusus untuk khusus untuk masyarakat biasa. Jadi motor BSA dulu itu pertama dipakai harian itu tahun 1955. Nah, gitu kalau nggak salah. Nanti kalau misal ada penjelasan saya ada yang keliru bisa bisa dibenerin di kolom komentar nanti biar teman-teman sama-sama belajarnya gitu. Nah, terus yang kita punya ini BSA M20 ini tahun 1948, sangat tua sekali. 1948 itu berarti sekarang usia motor ini sudah 77 tahun ya, kurang lebihnya. Sudah 77 tahun. Manusia saja kalau umur 77 tahun itu paling sekarang sudah susah buat jalan. Nah, sedangkan motor ini masih sehat. Bahkan motor ini kemarin kakak saya ngambilnya itu di Jogja. Dinaikin sampai ke Tulungagung. Perjalanan Tulungagung Jogja itu kurang lebih memakan waktu sekitar 5,5 jam sampai 6 jaman baru sampai sini. Itu. Nah, kalau teman-teman penasaran sama spek motor ini dan apa sih bedanya BSA Seatclub dan BSA yang lain-lainnya, itu nanti kita jelaskan setelah ini.
Nah, jadi ini Mas, ini motornya. Ini BSA M20 tahun 1948. Motor ini berkapasitas 500 cc, satu silinder dan klepnya tuh berdiri. Makanya kenapa dinamakan BSA side valve atau biasanya orang Jawa bilangnya BSA set klep gitu. Susah soalnya bilangnya. Jadi klepnya berdiri. Letak klepnya itu ada di bloknya sini Mas. Ada di bloknya. Jadi kopnya ini kosongan. Kalau misal dibuka kopnya tuh kosong, datar, nggak ada isinya. Klepnya berdiri di sini. Nah, terus noken asnya itu ada di bawah. Nah, seperti saya bilang tadi, ini logonya BSA Mas. Cap 3 bedil. Karena dulu memang pertama perakitan BSA itu meluncurkannya itu senjata, bukan sepeda motor. Ini mesinnya masih original, belum modifan, masih standar mesinnya. Magnetnya ini masih terpasang, ini magnet wayang. Kalau bilangnya orang-orang magnet wayang atau iya magnet wayang, tapi ini sudah tidak fungsi, sudah tidak fungsi soalnya ini pengapian sama CD-nya itu sudah pakai Shogun gitu. Jadi bukan bawaannya, supaya nggak mogokan. Karbunya udah pakai racking, udah pantas lah buat touring motor ini Mas. Kalau gearboxnya sendiri ini pakai punya Kawasaki Meguro 650 kalau teman-teman tahu. Nih, persnelingnya tapi ya masih persneling kanan. Ciri khasnya motor Inggrisan. Kalau motor Inggrisan dulu persnelingnya kanan, Mas. Jadi kalau semisal teman-teman belum pernah punya motor Inggrisan, pengen punya, nanti belajar dulu naiknya. Soalnya kebalik sama motor Jepangan yang tahun muda, motor Jepangan yang sekarang. Ini body setnya seperti tangki, rangka, spakbor depan dan belakang itu masih original. Cuma sok depannya ini punyanya BSA M20 tahun 1941. Jadi BSA M20 yang tahun 1941 itu pakainya rigid seperti ini. Ini tapi ndak ori ya, ini repro. Repro itu tier 1. Custom bisa dibilang itu. Cuma rigidnya aja sok depannya. Kalau BSA yang 1948 setahu saya sok depannya itu udah pakai tele. Jadi sok tele itu nanti dilihatkan gambarnya di sini. Nanti biar diedit sama Mas kameramen. Kalau tromolnya depan belakang masih payung, tromol depan belakang masih payung tuh kayak gitu. Jadi kalau tromol payung itu sebelahnya kecil, yang bagian kampasnya nih besar gitu. Velgnya udah pakai TK Japan ring 19. Ini velgnya aja lumayan mahal Mas. Orang-orang biasanya jualnya 2 jutaan kurang lebihnya. TK Japan ini aluminium ya. Terus aman, kuat banget velgnya. Yang belakang juga sama. Tromolnya masih pakai tromol payung. Nih. Tromol belakangnya masih tromol payung. Velgnya pakai TK Japan juga, pakai TK Japan. Terus jagang tengahnya ini juga ada. Nih. Jadi kalau motor tahun dulu, tahun 1940-an sampai 1950-an, itu jagang sampingnya tuh nggak pakai per. Jadi cuma ini gini aja. Nih, ditarik, ininya diputer. Nah, ininya diputer terus diturunin gitu. Autentik sekali guys, autentik sekali jagangnya. Terus juga ini joknya juga istimewa Mas. Ini mereknya Likat, original buatan Inggris, buatan England tuh. Meskipun bukan original bawaan motor, tapi jok ini harganya juga lumayan mahal Mas. Kalau harga pastinya saya kurang paham ya, soalnya saya cari di marketplace itu jarang banget ada yang punya. Ini original buatan Inggris motor ini. Joknya ini pengapian sudah pakai CDI Shogun. Kalau buat touring nggak mogok-mogokan. Kemarin aja ini dinaikin sama kakak saya dari Jogja ke Tulungagung, alhamdulillah aman sentosa. Terus kalau motor Inggrisan, sini tak kasih lihat Mas. Bedanya sama motor-motor apa sih sama motor-motor Jepangan gitu. Jadi kalau motor Inggrisan itu kebanyakan itu olinya tuh sirkulasinya tuh naik ke atas ini dulu Mas. Nih ini tempat oli. Nih itu. Jadi olinya tidak pure semua ada di bandul ya, tidak pure semua ada di mesin. Jadi olinya tuh sirkulasinya dari pompa oli nanti naik ke atas ini, terus turun lagi ke ke mesin. Terus juga kalau oli gearbox sama oli power, oli penggeraknya nih itu nanti beda, pisah olinya. Kalau oli gearbox itu dia tidak memakai pompa oli, nggak pakai pompa oli. Jadi olinya tetap di sini-sini aja, nggak muter. Beda sama oli power. Kalau oli power kan nanti butuh naik ke atas untuk membasahi klep
Itu kalau kondisi motornya seperti ini Mas, makanya seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa kok BSA itu motornya mahal sih, harganya bisa sampai puluhan juta. Ya soalnya itu Mas, yang bikin mahal itu sebenarnya sejarahnya mempertahankan motor 77 tahun itu tidak mudah gitu. Apalagi kalau motornya kadang ada punya orang-orang sampai catnya aja masih ori gitu. Kalau punya kita udah nggak ori ya. Ada kadang punya orang-orang tuh catnya sampai ori. Itu saya juga bingung kok bisa motor tahun 1940-an kondisi catnya masih original. Itulah istimewanya motor zaman dulu. Dan motor zaman dulu itu nggak seperti motor zaman sekarang Mas. Itu pasti rangkanya itu lebih kokoh. Bahan baku pembuatannya itu lebih murni besi. Nggak kayak motor zaman sekarang. Kalau motor zaman sekarang dipakai beberapa tahun gitu, rangkanya udah keropos. Kalau teman-teman penasaran sama suara mesinnya, kenapa kok motor ini dulu dipakai perang gitu? Kan tadi saya bilang kalau motor ini suaranya seperti bedil atau tembakan ya, untuk mengecoh lawan. Ini tak sepilkan suaranya. Nah, gimana? Menurut teman-teman suaranya kayak bedil atau enggak ini? Tuh. Suaranya kayak bedil atau enggak? Makanya motornya dulu dipakai buat perang. Terus ini satu lagi Mas, seperti yang saya bilang tadi, kalau motor ini dulu aslinya sebenarnya itu ada sespannya. Jadi sespan itu boncengan samping. Nanti kalau teman-teman penasaran, ini tak kasih lihat gambarnya nih, nanti biar diedit Mas kameramen. Nah, buktinya kalau motor ini pernah ada sespannya, ini Mas. Ini ada bolongan di bagian sini. Ada pangkonnya di sini, ada bolongan sini, di sini, sama ada di bagian rangka belakang. Di mana ya? Saya kok di sini kalau nggak salah Mas. Nah ini ada di sini. Nih, ini dulu sebenarnya ada sespannya atau goncengan samping. Cuma nggak tahu dulu ya tahun segitu Mas, soalnya udah 77 tahun. Paling dulu sama pemilik sebelumnya tuh dilepas atau gimana gitu. Paling ya dilepas. Soalnya kan keberatan mungkin. Soalnya motor Inggrisan seperti ini Mas, meskipun cc-nya 500 cc, 1 silinder, tapi larinya tuh saya kasih tahu terus terang aja ya, larinya tuh nggak seperti yang kalian bayangkan. Nanti mikirnya, wah itu motor 500 cc pasti kenceng gitu. Ya enggak Mas. Ya lumayan lah nanti kalau buat lari 100 ya sekitar 80-an itu masih kuat. Cuma ya nggak sampai 150 gitu, nggak sampai. Mas kenceng-kencengnya motor ini nggak sampai lari segitu Mas. Soalnya dulu kan dulu itu motor ini belum terlalu disempurnakan banget. Jadi orang dulu kan belum mikir sampai segitunya, enggak sampai kayak orang zaman sekarang bikin motor harus kencang, harus gini enggak gitu. Yang penting dulu itu motor itu jalan sehat, enggak gampang rusak gitu aja. Nah, untuk harganya sendiri motor ini kita jual di harga 75 juta gitu. Kalau teman-teman mikirnya kenapa sih motor jelek, butut karatan seperti ini kok mahal? Ya soalnya itu tadi sejarahnya Mas yang bikin mahal. Kalau kalian mencari motor ZX, KLX atau motor-motor gede sejenisnya, kalau kalian punya uang, motornya pasti ada stoknya, pasti ada barangnya. Beda lagi sama motor ini. Kalau kalian punya uang meskipun banyak, kalau emang orangnya yang punya nggak dijual, nggak bakal dapat motor seperti ini. Soalnya motor ini udah nggak diproduksi lagi, udah lama banget nggak diproduksi. Dan juga yang bikin mahal, soalnya motor ini tuh peninggalan Perang Dunia Kedua. Jadi motor ini pasti ada bekas didemok prajuritnya ya. Jadi pernah dipegang sama tentara motor ini dulu. Nah, gitu aja. Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman motor seperti ini dengan harga 75 juta itu mahal atau enggak? Worth it atau enggak gitu. Kalau teman-teman minat sama motor kita, koleksi motor dari Galuh Klasik ini, langsung aja hubungi nomor adminnya sudah tertera. Lokasi kita masih sama, di Desa Swaloh, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nanti kalau teman-teman bingung, cari aja di Google Map Galuh Klasik Pusat gitu. Kalau teman-teman rumahnya deket-deket sini, mau datang ke sini, monggo. Mau bantu kirim-kirim juga kita bisa banget kirim seluruh Indonesia Raya. Tapi ya lebih enak main ke sini aja, lihat langsung motornya. Kondisi detailnya kan nanti biar paham kondisinya. Wes gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.